My Hero Academia Vigilante, sebuah anak emas dari Bones yang membuat My Hero Academia gue yakin gak akan sebagus ini. Oh no, no. Gue suka banget dua-duanya dan gue fans dari dua-duanya. Tapi Bones, kenapa sih lu gak bisa bikin My Hero Academia tuh istirahat dengan tenang gitu? Kenapa harus bikin Vigilante? Bagus banget. Jadi ini adalah review gue satu season nontonin Vigilante dan oh my god, bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Nah, bisa begitu. Vigilante adalah spin-off dari My Hero Academia yang merupakan sebuah spin-off yang menurut gua cukup powerful, cukup menyenangkan, nggak cuman filler kayak gimana, tapi bener-bener bisa menjadi sebuah seri sendiri yang berdampak sama canon. Tapi ya kalau lu nggak tonton juga nggak apa-apa gitu, canon lu akan baik-baik saja. Menceritakan tentang Koichi, Popstep, dan Knuckle Duster, sebuah kumpulan orang-orang yang hadir sebagai vigilante, orang-orang yang tidak memiliki hero license atau izin menjadi superhero, namun berusaha untuk menumpas kejahatan dan melindungi neighborhood mereka. By the way, namanya kalau di Jepang illegals, kalau di Amerika vigilantes. Dan menurut gua, gimana ya, bagus banget. Bagus banget. Apalagi pertarungan-pertarungan malam harinya yang menurut gue itu nggak bisa kita nikmati di My Hero season-season akhir ini. Yang harusnya bagus banget kalau malam-malam dibikin terang benderang, dibikin gitu aja. Ada glow-glow di in-between-nya, shadowing-nya, terus pergerakannya, terus penganimasian berantemnya nggak cuma shoot-shoot gitu, tapi bener-bener ngikutin kameranya. Menurut gue pecah banget sih waktu Knuckle Duster lawan Queen Bee itu, buset dah. Itu pas dia jadi Batman tuh bener-bener terus gambarnya juga tajam banget, berkilau, indah sekali. Terus pertarungannya yang bener-bener nggak cuman wuk lempar-lemparan jurus gitu, cuek segala macem, tapi ada dinamika kamera yang menyenangkan walaupun nggak banyak, tapi bener-bener ngasih tahu bahwa sebenarnya Bones bisa, studio Bones bisa sebagus ini, tapi mungkin kurang budget, kurang SDM, kurang waktu, kurang energi, tapi sebenarnya bisa. Gue jatuh cinta banget sama scene malam itu, bagaimana pertarungannya singkat tapi bermakna, dan dengan dialog juga yang dibawakan dengan rapi dan sound effect yang nggak males. Gila, indah banget men. Sumpah, itu cakep banget gitu. Kilapan-kilapan cahaya di malam harinya itu sungguh luar biasa men. Sungguh membuat gue kayak, wah ini seru banget, wah ini keren banget. Ditambah dengan kita dapat si Koichi yang emang skillnya gliding, dan kalau malam hari glidingnya jadi lebih glow, lebih menyenangkan untuk dilihat. Dan sound effect-nya juga nggak terlalu males, nggak kayak One Piece. Dan sangat-sangat vibe dari Vigilante-nya tuh kerasa gitu, yang menurut gua menarik dari segi bagaimana mereka meleveling ceritanya. Jadi kalau misalnya mereka lagi siang hari tuh mereka kayak santai, mereka kayak warga biasa, tapi ketika mereka malam hari, the aura farmingnya tuh kerasa gitu. Ketika mereka pakai kostumnya gitu, itu bener-bener beda gitu. Contoh di Knuckle Duster, walaupun si Koichi kita masih lihat kekocakan dia gitu. Dan itu juga terjadi di Popstep, dimana ketika dia pakai kostum idolnya itu bener-bener menarik, walaupun di quote-unquote downgrade menurut gua, ya the safer the better gitu ya. Tapi tetap menurut gue bisa digambarkan dan dikarakterkan secara glamorous dan elegan dan vigilante gitu malam-malam, dan illegal idol. Illegal idol, underground idol itu keren banget sih. Overall dari cerita, karena gue baca manganya duluan, menurut gue ada beberapa hal yang di skip, menurut gue ada beberapa hal yang kecewa nggak ditunjukkan lebih. Dan bagaimana mereka memunculkan para hero itu, gue ada kritik mungkin di beberapa video sebelumnya, kayak waktu gue curhat tentang trailer My Hero Academia season terakhir yang sangat mengecewakan dan sangat membuat gue ragu itu akan bener-bener final yang wah keren banget, luar biasa banget, kayak pertarungan akhir Naruto Sasuke banget, ini mantep gitu. Kayak kalau Digimon tuh ini Omega Monek bagus banget, penganimasian pas mereka Jogres dan lain-lain. Enggak, My Hero Academia season akhir gue hampir nggak bisa punya ekspektasi. Tapi gue, karena gue fans, gue akan tetap nontonin. Gue kecewa banget salah satu adegan di mana para hero-hero yang kita tunggu-tunggu dan kita udah kenal ada di My Hero Academia hadir di dunianya Vigilantes ini dengan hadir begitu saja tanpa sebuah grand entrance, tau gak lo? Karpet merah gitu, tau-tau ada aja muncul kayak All Might, Midnight, Present Mic, terus dan lain-lainnya gitu. Menurut gua nggak istimewa, nggak menyenangkan gitu, nggak terlalu wah ada All Might gitu, tapi kayak All Might gitu kayak
sayang sekali. Itu gue sayangkan. Dan ada beberapa hal yang menurut gue lebih powerful di manga, yaitu adalah romansanya si Koichi sama Pop ya. Yang dimana tuh di manga tuh lebih powerful banget deh gambarnya. Waktu si Pop itu make hoodie-nya Koichi yang dinyelamatin dia, terus dia ngelihat bulan, itu lebih bikin itu daripada yang di anime. Itu bener-bener bikin wow banget sih. Kalau kalian tahu itu, kalau lu suka romance mungkin akan baca manganya, lu akan ngerasa kayak, ih kenapa nggak jadi anime romance aja. Seriusan deh, gue nggak terlalu suka anime romance, tapi menurut gue sangat-sangat worth it untuk sedikit masuk dan sedikit dikategorikan sebagai romansa yang menarik untuk diikuti walaupun shonen. Berikutnya hal-hal sederhana kayak Captain Celebrity dan asistennya ya, yang seniornya Koichi, gue lupa siapa namanya, yang cewek itu, yang adiknya kepala polisi. Itu menurut gue unik banget sih dialognya, karena di Jepang itu sangat jarang dilakuin, dan di My Hero sempat dilakuin ya, di My Hero yang utama, yang Deku dan Bakugo, yang itu yang ada kelas 1B yang ada orang pakai bahasa Inggris ngomongnya itu beneran dibikin bahasa Inggris, gak tiba-tiba Jepang. Maksud gue gini, kalau nonton anime ya, lu pasti banyak nonton anime kayak gue, walaupun lebih banyak kalian, pasti gue cuma nonton beberapa. Itu banyak banget dialog yang harusnya bahasa Inggris tapi dibikin Jepang, jadi awkward dan aneh gitu, jadi kayak bingung, gimana sih gitu. Contoh paling nyata adalah di mungkin Vinland Saga ya, yang dimana tuh harusnya itu kan bahasanya beda gitu, tapi dibikin jadi bingung kita. Jadi lu pada ngomong apa gitu loh. Jadi kayak sama-sama ngomong Jepang kok gitu, dubbingnya Jepang gitu, tapi kenapa lu pada nggak ngerti gitu. Pengen dibikin gak membingungkan tapi tetap membingungkan. Gue tahu tujuannya biar mungkin penonton-penonton yang kecil nggak bingung dan lain-lain. Padahal kan ada teknologi subtitle dan teknologi Google Translate atau apalah gitu. Udah banyak kok seiyu Jepang yang bisa pakai bahasa Inggris, ya nggak sih? Nah di sini menurut gue menarik banget karena si Captain Celebnya ini bener-bener ngomong bahasa Inggris, walaupun masih kelihatan dan kedengeran sekali logat Jepang ya, atau aksen Jepang ya, tapi diupayakan gitu. Bahkan si seniornya Koichi Inggrisnya lebih bagus, lebih lafal gitu, teleponan, dan ujung-ujungnya dia pakai bahasa Jepang. Menurut gua itu sedikit effort yang menyenangkan sebagai penonton yang non Jepang, karena kelihatan usahanya gitu untuk ngebuat kebingungan antara dua bahasa ini terjadi, dan itu buat gua oke banget dan menyenangkan banget sih. Poin terakhir adalah gua nggak tahu mau dibilang sayang apa enggak atau kecewa atau enggak, tapi banyak banget adegan yang ditambahin dan menurut gua nggak perlu nonton itu, tapi bagus pasti tonton, yaitu adalah adegan nyanyinya Pop Step. Yes, Pop Step adalah idol, dan ini bentuknya visual audio. Kalau di manga kan nggak dengeran lagunya, nggak kebaca ada lagunya, dan nggak kelihatan dance-nya, jadi lebih diramaikan di anime ini. Tapi somehow gue nggak terlalu seneng karena mengakibatkan beberapa adegan action jadi lebih sedikit, lebih ditutup. Walaupun pas gue nonton ya, adegan nyanyinya, adegan narinya itu emang dibuat bagus dan indah. Tapi kalau misalnya disuruh milih kayak, no, lu lebih prefer Pop Step dapet dansanya atau lebih prefer ngeliat Aizawa berantem, ya mendingan lihat Aizawa berantem sama Blood karena itu lebih seru di manga. Dan gue lebih menunggu-nunggu bagaimana ini realisasikan gitu, dibikin lebih keren gitu, dibikin lebih luar biasa gitu. Dan ternyata season 2 udah ready, dan gue bingung. Gue bimbang apakah ini harus jadi lebih bagusin My Hero season terakhir atau bagusin Vigilante season 2. Tapi ya setidaknya menurut gue tidak menjadi sebuah mahakarya yang gimana-gimana sih menurut gue ya. Vigilante seneng, menyenangkan, tidak sehancur My Hero Academia levelnya. Ngerti gak sih lo? Kayak oke, gue tonton, seru untuk ditonton, gak harus pusingin, tapi menyenangkan untuk diseriusin. Tapi gak sebagus My Hero season 1, season 2, apalagi season 3. Tapi jelas lebih bagus dari seluruh season setelah 3 My Hero Academia, apalagi season terakhirnya. Dan final season My Hero Academia siap-siap gak sebagus Vigilante season 1. Setuju gak kalian? Kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau kalian belum tahu, gue itu upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol sama kalian, klik channel gue dan silahkan cari video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan komen di bawah kira-kira gue mesti nonton anime apa lagi. Dan untuk kita semua, stay clean and plus ultra. Oh iya, mereka belum ada ngomong plus ultra ya? Wah, ntar nih. Wah, kalau lu baca manganya sih season 2 harusnya seru ya. Season terakhirnya juga awas aja kok dibikin